menjadi salah satu makanan paling trendy di dunia. Sebagai poster anak milenial makan sehat, superfood ini kini menjadi andalan foodies dimanapun. Harga alpukat telah meroket dalam beberapa tahun terakhir hingga 129%. Dengan harga nasional, rata-rata satu buah alpukat khas mencapai $2,10 pada tahun 2019. Hampir 2 kali lipat hanya dalam 1 tahun. Para arkeolog di Peru telah menemukan biji alpukat peliharaan yang terkubur dengan mumi Inca yang berasal dari tahun 750 sebelum Masehi. Tetapi suku Aztec pada tahun 500 sebelum Masehi, mereka menamakannya testis. Ketika Spanyol menyapu Meksiko dan Amerika Tengah pada abad ke-16, mereka menamainya aguaquet. Pertanian ini berkembang selama beberapa ratus tahun ke depan, terutama di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tetapi konsumsi di luar wilayah ini sebelum akhir abad ke-19 hampir tidak ada. Komersialisasinya dimulai pada awal tahun 1900-an, tetapi difokuskan pada branding alpukat sebagai makanan lezat untuk orang kaya. Seperti iklan di New York dari tahun 1920 yang menyatakan sebagai aristokrat buah salad. Tetapi sejumlah petani California menyadari bahwa aguaquet yang sulit diucapkan tidak cocok untuk pasar massal. Jadi mereka membentuk Asosiasi Alpukat California. Pada tahun 1950-an, skala produksi tumbuh dan harga alpukat masing-masing turun menjadi sekitar 25 sen. Ketika orang Amerika Latin membawa kecintaan mereka pada alpukat ke Amerika Serikat. Tetapi ketika permintaan meningkat, pasokan harus tetap ada. Kesulitan sebenarnya untuk menghasilkan tanaman alpukat skala besar mulai terlihat. Kebun alpukat membutuhkan sumber daya yang luar biasa mahal untuk berkembang. Ada banyak hal yang dibutuhkan untuk pembudidayaan alpukat, baik itu air, pupuk, pemangkasan, pengendalian hama, dan perlindungan pohon dari sengatan matahari. Semua itu dilakukan agar mendapatkan hasil panen yang sangat berkualitas. Rata-rata petani memutuskan untuk menanam kebun alpukat. Mereka memilih pohon yang berasal dari pembibitan bersertifikat dan harus melakukan pemesanan bertahun-tahun sebelumnya. Rata-rata jika memproduksi 100.000 pon per hektar, itu membutuhkan sekitar 1 juta galon air. Jadi 100 galon per pon, sekitar 50 galon per 8 ons buah. Yang sangat sulit bagi seorang petani yaitu untuk mengelola hal-hal yang tidak dapat diatur, seperti angin dan sinar matahari. Lonjakan popularitas alpukat terhenti selama hiruk-pikuk memerangi lemak pada tahun 1980-an. Dengan rata-rata hanya 1 pon per kapita yang dikonsumsi di Amerika pada tahun 1989. Obsesi rendah lemak dekade ini membuat konsumen menjauh dari alpukat karena tingginya kandungan lemak, tanpa benar-benar memahami kebenaran nutrisi yang tersembunyi di dalamnya. Ketika berbicara tentang lemak dalam makanan secara umum, orang cenderung sedikit khawatir karena kita sering mendengar di media bahwa lemak tidak baik untuk kita. Tapi jenis lemak yang ada pada alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal, yang sebenarnya sering dianggap lemak sehat atau lemak yang menyehatkan jantung. Jadi meskipun ada banyak lemak dalam alpukat, sebenarnya lemaknya cukup baik. Alpukat memulai kebangkitannya pada masa milenial dan juga dibantu oleh keputusan politik. Pada tahun 2005, Departemen Pertanian Amerika Serikat mencabut larangan 90 tahun yang lalu dan kini mengizinkan kembali impor alpukat Meksiko ke seluruh 50 negara bagian. Awalnya, keputusan ini membuat marah petani California yang khawatir langkah tersebut dapat memangkas penjualan petani lokal sebanyak 20%. Karena pasukan alpukat di Meksiko menjadi jauh lebih umum dan banyak tersedia, restoran mulai menempatkannya sebagai bagian permanen dari menu mereka. Dan
permintaan mulai meningkat. Booming karena rantai pasokan yang tidak konsisten sebelumnya sekarang konsisten. Dan konsumen diizinkan untuk menikmati alpukat setiap hari sepanjang tahun. Sekarang diperkirakan hampir 200 juta pon alpukat dimakan selama pertandingan besar di Amerika. Tetapi, jika Anda meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah itu, Anda dapat mulai memahami harga alpukat yang meningkat. Menurut para ahli, dibutuhkan sekitar 270 liter air untuk menumbuhkan 1 pon alpukat. Jadi, 200 juta pon bisa membutuhkan sekitar 54 miliar liter air, yang berarti kekeringan atau gelombang panas dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan pada industri alpukat. Faktanya, itulah yang terjadi di California selama 7 tahun terakhir. Di beberapa negara seperti Chili, budidaya alpukat disalahkan karena memperburuk kekeringan. Sebab kebun hijau subur mengabaikan dasar sungai yang kering. Mungkin alasan terbesar untuk dominasi alpukat adalah munculnya gaya hidup makan bersih. Ada promosi sensasional dan cukup besar seputar alpukat, tetapi sebenarnya cukup beralasan jika menyangkut seberapa padat nutrisi makanan ini. Tidak banyak makanan yang benar-benar menirunya dalam hal profil nutrisi. Alpukat jelas merupakan makanan yang baik untuk dimasukkan ke dalam menu diet karena ia memiliki lemak tak jenuh tunggal. Kita juga dapat menemukannya di minyak zaitun, buah zaitun, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Vitamin dan mineralnya kita dapat menemukannya di sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan lain-lain. Itu adalah cara lain untuk mendapatkan nutrisi yang ada di alpukat tanpa memakan buah alpukat. Proses pembudidayaan alpukat ini juga membutuhkan tenaga kerja yang luar biasa. Bahkan setelah ditanam, dipangkas, dan dipetik, alpukat membutuhkan metode distribusi yang mahal agar dapat dikirim segar dan matang ke pelosok dunia. Jika tinggal di Philadelphia dan ingin membeli alpukat matang di Philadelphia, yang mereka lakukan adalah mengirimkan alpukat hijau dari California ke Philadelphia. Mereka menghangatkannya dan mendapatkan etilen di dalamnya, sehingga semuanya matang dan kemudian ketika dipindahkan ke toko retail sudah siap dimakan. Jika membeli alpukat hijau yang dikirim langsung dari California ke pasar, kita harus mematangkannya sendiri selama 7 hingga 10 hari. Dengan harga yang begitu tinggi, komoditas alpukat telah menarik serentetan pencurian dari kebun buah-buahan dan truk pengiriman di seluruh dunia. Di Selandia Baru, patroli malam bersenjata dan pagar listrik telah diperkenalkan setelah petani di Northwest 70% kebunnya dicuri. Di Michoacán, di mana 80% alpukat Meksiko berasal, kartel menjalankan apa yang disebut perdagangan alpukat darah. Dengan kekerasan memberlakukan biaya pemerasan yang tidak dapat dinegosiasikan dari petani, berdasarkan ukuran tanah mereka dan berat tanaman mereka. Beberapa restoran telah mulai memboikot alpukat karena mempertimbangkan etika di balik kebiasaan makan ini. Para ahli mengatakan bahwa kekurangan air dapat mempengaruhi 5 miliar orang pada tahun 2050. Dan curah hujan di daerah yang disebut sabuk kekeringan yang meliputi Meksiko dan Amerika Selatan diperkirakan akan menurun. Tetapi, sementara bukti kerusakan lingkungan meningkat, industri alpukat masih tumbuh seiring dengan permintaan konsumen.